Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan belajar kembali bagaimana cara membuat blog. Jadi yang teman-teman belum tahu apa itu blog. Jadi blog itu sekumpulan tulisan yang dibuat di sebuah website, biasanya mendukung keberadaan website supaya website tersebut muncul di halaman pencarian Google sesuai dengan kata kunci yang ditarget. Jadi zaman sekarang tokoh kamu gitu ya, kata-katanya nih. Membuat blog tidak eksklusif untuk orang-orang yang paham coding saja. Saya pun punya blog tapi tidak paham sama sekali tentang coding. Ya nggak apa-apa. Sekarang kan lebih praktis ya, ada WordPress, ada Blogspot, tinggal pakai aja. Oke, kita langsung mulai. Jadi sederhananya ada 3 platform atau tempat untuk membuat blog. Yang pertama WordPress, Blogger, Weebly. Nah, kesemuanya ini kebagi dua. Ada yang berbayar, ada yang gratis ya. WordPress yang berbayar ada, yang gratis juga ada. Blogger juga sama, berbayar ada, gratis ada. Weebly juga begitu. Nah, pada umumnya saya tahu kebanyakan orang itu kalau tidak pakai WordPress pakai Blogger. Kalau Weebly biasanya hanya orang-orang tertentu dan biasanya digunakan untuk backlink. Oke, contoh WordPress yang gratisan seperti ini ya. Ini yang jejakakulon.wordpress.com. Jadi di belakangnya itu ada wordpress.com. Nah, ini yang gratisan. Kalau yang berbayarnya banyak ya. Nah, terus yang Weebly nih seperti ini ya, buat gerobakbandung.weebly.com ini gratisan. Blognya seperti ini ya, ada tulisannya, ada gambarnya, foto gitu, ada karakter apa namanya, arsip-arsip di belakangnya ya. Nah, terus yang Blogspot seperti ini, jejakakulon.blogspot.com ini yang gratisannya. Kalau mau yang berbayar ini nanti Blogspotnya hilang nih, tinggal jejakakulon.com aja, tapi harus bayar. Oke, kita lanjut ya. Itu pengenalan 3 platform aja. Nah, yang berikutnya cara membuat blog pribadi dengan mudah adalah satu, memilih niche blog. Nah, niche itu adalah biasanya rata-rata orang kalau memilih niche itu berdasarkan apa yang mereka suka. Hobinya apa? Misalkan naik sepeda nih, tentang blog tentang sepeda. Hobinya misalkan komputer, blog tentang komputer. Hobinya tentang motivasi, isinya tentang motivasi. Jadi kalian menentukan niche-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua menentukan nama domain. Nama domain itu ditentukan setelah kalian tahu nanti blognya mau membahas apa. Kalau ngebahas sepeda ya berarti nama domainnya tentang sepeda. Misalkan sepeda unik gitu ya. Sepeda unik di Jakarta, sepeda unik di Bandung misal. Oke, yang ketiga adalah pilih layanan dan jenis hosting yang tepat. Jadi hosting ini adalah tempat kita menaruh semua kebutuhan blog kita ya, ada foto, video, artikel. Pastikan kalian memilih hosting yang kuat, kemudian responsif. Jadi kalau kita ada masalah, si CS-nya cepat membantu kita ya, kalau bisa 24 jam, 7 hari gitu. Saya rekomendasikan sih Niaga Hoster ya. Niaga Hoster ini udah terpercaya banget, udah banyak banget yang menggunakan dan dia bisa dipertanggungjawabkan, istilahnya namanya dari harga juga termasuk bisa disesuaikan gitu ya, walaupun dengan pemula nggak masalah. Kemudian responnya juga cepet banget. Nanti saya kasih linknya di bawah ya. Oke, ini nomor 3. Kemudian nomor 4 adalah instalasi WordPress. Jadi setelah kalian beli domain dan hosting, silahkan diinstal WordPress-nya. Cara install WordPress gampang kok ya. Apalagi kalau di Niaga Hoster itu sudah ada pilihan untuk menginstal WordPress otomatis. Jadi kalau tidak mau install WordPress sendiri, sudah bisa dibantu sama mereka otomatis. Nanti tinggal klik saja. Kemudian atur konfigurasi WordPress, install tema WordPress. Nah, tema ini sudah saya banyak bahas juga. Misalkan kalau kalian blognya tentang jalan-jalan, pilih tema yang sesuai dengan untuk jalan-jalan. Kalau blognya untuk misalkan organisasi gitu ya, atau pemerintahan, bisa pilih tema yang sesuai begitu. Nah, yang kelima adalah install plugin WordPress. Oke, plugin itu apa sih? Plugin itu bantuan untuk membuat blog atau website kita lebih nyaman, kemudian lebih cepat dan lebih baik. Misal kalau blognya untuk jualan gitu ya, kalian bisa install WooCommerce. WooCommerce itu untuk toko online. Atau untuk SEO misalkan Yoast.SEO gitu ya. Saya biasanya pakai Yoast.SEO dan itu bagus banget untuk meningkatkan ranking kita di Google. Nomor 6 adalah mulai membuat postingan blog. Oke, ini contoh ya. Misal di Niaga Hoster juga blognya aktif banget. Saya lihat sering ini blognya ya. Kita cek blognya Niaga Hoster seperti inilah yang namanya blog itu.
Jadi kalau semuanya sudah siap, langkah ke-6 adalah kalian silakan membuat postingan atau artikel di blog seperti ini ya. Ini semuanya artikel yang diposting oleh penulis-penulis Niaga Hoster. Dan memang seperti inilah tampilan atau bentukan dari blog itu. Blog ini untuk mendukung keberadaan websitenya niagahoster.co.id. Bisnis kalian apapun bisa pakai ini. Bahkan untuk pribadi juga bisa. Sekedar untuk curhat gitu ya bisa blog. Oke, itu ya langkah-langkah dalam membuat blog. Saya kira cukup untuk pengenalan saja. Mungkin nanti teknisnya lebih lengkapnya kita akan bahas di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.